Oh, itu dulu. Lu nggak jadi pakai masker. Ya. Halo sahabat Geomaritim yang sahabat. ada di rumah. Ya, kali ini kita akan melakukan virtual tour bersama edukator Fajrul dan edukator Ike. Ya, terima kasih telah bergabung dalam virtual tour Parangtritis Geomaritim Science Park. Bagi para teman-teman ini supaya lebih dekat dan lebih akrab, memanggilnya sahabat Geomaritim saja ya, edukator Fajrun ya. Oke, ya. edukator Ike. Oke, ya. Baik. Sambil menunggu para sahabat Geomaritim yang ada di rumah yang belum bergabung, bisa di WA dulu teman-temannya biar suruh bangun. Kita akan memulai virtual tour pada pagi hari ini bersama Parangtritis Geomaritim Science Park dengan tema apa nih, edukator Fajrun? Dengan tema daerah aliran sungai. Oke, daerah aliran sungai. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Susanto telah bekerja sama dengan Parangtritis Geomaritim Science Park untuk melaksanakan virtual tour bersama kami pada hari ini. Ya, apakah Bapak Denny Susanto sudah ada dalam room? Atau mungkin ada perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan salam terlebih dahulu juga boleh? Baik, oke. Ya, sambil menunggu para sahabat Geomaritim yang ada di rumah bergabung, saat ini partisipannya berapa ya, edukator Fajrun ya? Sekarang teman-teman yang udah bergabung ada sekitar 50. Oke, 50, siap. Nah, sebelum kita mulai, kita bacakan kata tertib dulu ya, edukator Fajrun ya, supaya virtual tour pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama, para sahabat Geomaritim bisa menggunakan nama asli untuk akun Zoom-nya. Jadi yang masih namanya nama HP atau mungkin nama gaul begitu, nah bisa diganti dengan nama aslinya dulu terlebih dahulu supaya nanti memudahkan untuk berinteraksi nih. Kalau misalnya edukator Fajrun mau tanya-tanya, nah ini memudahkan. Oke, kemudian yang kedua, nanti akan dikirimkan daftar hadir melalui kolom chat yang ada di dalam Zoom meeting. Para sahabat Geomaritim silahkan untuk mengisi
daftar hadir tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti para peserta yang yang mengisi daftar hadir akan mendapat e-sertifikat, begitu Edukator Fajrun. Iya, betul. Ya, jadi wajib mengisi ya, jangan sampai nggak mengisi, oke? Nah, yang ketiga, silahkan kondisikan mic-nya dalam kondisi mute supaya nanti virtual tour pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala suara nih. Kalau misalnya mau bertanya gimana nih, Edukator Fajrun? Bisa melalui apa? Mungkin raise hand atau apa mungkin? Oh iya, buat nanti sahabat Geomaritim ketika ada pertanyaan, nanti bisa raise hand dulu. Nah, setelah itu nanti sama Edukator Ika akan dikasih kesempatan buat tanya. Nah, nanti kita interaktif aja setelah dipersilahkan. Oke, siap. Jadi raise hand dulu, nanti nanya. Atau nih yang kedua bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. Bisa nanya di situ, nanti akan dikasih kesempatan juga Edukator Fajrun. Jadi ada dua cara ya, raise hand dan juga mengisi pertanyaan di kolom chat. Bebas, misalnya mau tanya apa yang berhubungan dengan DAS atau tentang kepesisiran. Oh iya, Edukator Fajrun, kita belum kenalan nih tentang PGSP. Ya, Parangtritis Geomaritim Science Park ini apa ya kira-kira ya? Oke, jadi sahabat Geomaritim, Parangtritis Geomaritim Science Park itu bisa dibilang Science Park, Taman Sains. Jadi kita sebuah tempat belajar. Belajar tentang apa? Tentang semua hal tentang geomaritim. Geomaritim itu apa? Tentang laut dan pesisiran sederhananya. Nah, di PGSP kita juga punya apa ya? Edukator Ika, ada apa aja? Ya, jadi di PGSP ini yang spesial memang ada museum gumuk pasir. Museum ya? Ya, sebagai sarana pembelajaran. Namun sebenarnya kita nggak cuma menyediakan museum sebagai sarana pembelajaran, tapi kita juga melakukan banyak hal. Edukator Fajrun, mungkin bisa disebutkan nih kegiatannya Edukator Fajrun nih selama ini ngapain aja, melakukan pemetaan kah? Atau apa mungkin bisa cerita, atau mungkin ada kegiatan magang kami bisa diceritakan nih. Oh ya, jadi karena di sini sahabat Geomaritim semuanya adalah mahasiswa, PGSP itu punya beberapa kegiatan. Nah, yang jelas selain kita juga menjelaskan tentang apa itu Geomaritim dalam bentuk museum, kita juga ada kegiatan yang bersifat edukasi baik, akademis kayak gitu. Iya. Jadi kita ada eksplorasi ke fenomena-fenomena kemaritiman di Indonesia. Kita udah pernah ke Nusa Tenggara Timur, kita udah pernah ke Sumatera Barat, ke Kalimantan Timur juga, apalagi di Pulau Jawa ya, di Amerika. Dan juga kita ada program magang. Jadi kalau sahabat Geomaritim tertarik dan berminat dengan apa aja yang dilakukan PGSP, sahabat Geomaritim bisa cari-cari info buat bisa magang di sini. Iya. Oke, siap. Jadi memang kita setiap tahun menerima mahasiswa magang ya Edukator Fajrun ya. Dari universitas mana mungkin ini biar para sahabat Geomaritim yang ada di rumah nih biar tertarik nih magang di PGSP. Di PGSP itu sudah ada teman-teman magang itu dari Pulau Sumatera udah ada, Kalimantan juga udah ada, dari Bali ada, Jawa apalagi, banyak. Teman-teman dari wilayah timur, aslinya dari wilayah timur, tapi mereka kuliahnya ada yang di Malang, ada yang lain-lain. Bisa dibilang hampir semua mahasiswa Indonesia itu perwakilan pulau-pulaunya udah ada yang untuk PGSP di Amerika. Oh ya, luar biasa sekali kan. Jadi para sahabat Geomaritim yang walaupun ini majornya itu kehutanan, masih bisa ya para sahabat Edukator Fajrun? Bisa, karena kita di sini belajar bersama. Di program magang itu kita lebih ke belajar bersama tentang background teman-teman masing-masing yang ketika di sini kita mencoba berkolaborasi. Karena PGSP kan salah satu bidangnya pemetaan. Jadi kita mencoba untuk mengaplikasikan ilmu pemetaan ke bidang teman-teman masing-masing. Ya. Jadi tadi udah disinggung-singgung tentang pemetaan. Jadi Parangtritis Geomaritim Science Park ini merupakan hasil kerjasama dari Badan Informasi Geospasial, Universitas Gadjah Mada, dan pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi kami langsung di bawah Badan Informasi Geospasial, yang mana Badan Informasi Geospasial merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang pemetaan. Jadi Badan Informasi Geospasial itu adalah otoritas pemetaan
pemetaan di Indonesia. Semua peta yang dibuat di Indonesia itu harus disetujui oleh Badan Informasi Geospasial. Meskipun petanya bisa dibuat oleh kementerian dan lembaga lain atau oleh institusi pendidikan, itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial. Ya luar biasa kan. Nah, para sahabat geomaritim yang ada di rumah, tidak perlu lama-lama. Tadi kita sudah berjanji untuk memberikan atau membahas terkait daerah aliran sungai ya. Ya, jadi apa itu daerah aliran sungai? Silahkan edukator Fajrun bisa membagikan pengetahuan, wawasan tentang daerah aliran sungai yang kita tinjau dari segi geomorfologinya, dan juga ada kita membahas sedikit tentang pemanfaatan informasi geospasial untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Silakan edukator Fajrun, bisa dimulai. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya, nanti edukator Fajrun ya, lewat kolom chat dulu. Baik edukator Ika, terima kasih atas waktunya. Ya. Oke sahabat geomaritim semuanya, sekarang kita diskusi santai ya, kita belajar bersama tentang daerah aliran sungai. Nah, nanti kalau misal sahabat geomaritim ada pertanyaan, silahkan tadi bisa ditulis di kolom komentar atau nanti raise hand. Sebelumnya mungkin kita bisa dengar dulu nggak sambutan atau mungkin prakata dari dosen kita Bapak Denny Susanto? Oh iya. Iya, kebetulan tadi saya lihat sudah hadir dalam room. Ada yang ingin disampaikan mungkin sebelumnya Bapak Denny Susanto? Ya, belum ada respon ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Edukator Fajrun, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Oke, sahabat geomaritim, kita sharing atau lebih tepatnya diskusi ya tentang DAS. Nah, daerah aliran sungai. Tentunya sahabat geomaritim sudah sama-sama belajar ya tentang apa itu daerah aliran sungai. Oh ya, ini Bapak Denny sudah tersambung, edukator Ika. Oke, ya. Silakan Bapak Denny Susanto, mungkin ada prakata yang disampaikan atau mungkin beberapa sambutan begitu ya. Ya. Terima kasih Mbak Ike, dan mohon maaf Mas, siapa Mas ini tadi di fakultas berisik Mas. Fajrun Bapak. Oh nggih, matur nuwun Mas Fajrun. Ya. Nah, terima kasih juga kepada PGSP yang telah bersedia menerima kami dari Prodi Pengelolaan Hutan, sekolah vokasi ya Mas. Jadi di sekolah vokasi di sini memang beda sama S1. Jadi di vokasi ini ada program D3. Nah, sekarang sudah tutup jadi pindah D4. Nah, tapi ini ada sisa-sisa mahasiswa. Nah, ini angkatan terakhir D3 tahun 2018. Jadi mulai tahun 2019 sudah tidak ada lagi D3. Nah, ini sudah masuk semester kelima dan semester depan insya Allah sudah mulai tugas akhir. Jadi ini adalah semester terakhir dan di mana bekal untuk TA ini semoga bisa didapatkan di materi DAS dari PGSP, karena ini kan sangat aplikatif sekali ya. Jadi semoga teman-teman dari mahasiswa ini sangat antusias dan bisa memetik ilmu dari PGSP sehingga semakin banyak minat yang nanti tugas akhirnya materinya terkait DAS. Jadi karena DAS ini kan cukup luas, ada geomorfologi, terus dari hulu sampai hilir ada
banyak sekali materi-materi yang bisa didapatkan dari dari bencana kekeringan sampai banjir itu juga ada di dalam suatu das. Jadi saya sangat terima kasih sekali dan saya mohon maaf apabila nanti tidak bisa sampai akhir karena ternyata ini akhir tahun ya banyak rapat-rapat juga. Nah, saya titipkan mahasiswa nggih, Mbak Ike, Mas Fajrun. Jadi itu saja dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Denny Susanto. Nanti edukator Fajrun akan banyak sharing tentang pemanfaatan informasi geospasial juga ya, edukator Fajrun ya. Oke, silahkan dilanjutkan edukator Fajrun terkait materi tentang daerah aliran sungai. Ya, baik. Terima kasih edukator Rika. Terima kasih juga Bapak Denny atas sambutannya. Jadi bisa dibilang teman-teman sahabat Geomaritim ini sudah semester akhir semua Bapak ya. Oke, baik. Sesuai juga dengan materi kita yang akan kita diskusikan bersama hari ini, kita juga sedikit mengulas tentang DAS dari sisi pemetaannya. Oke, kita mulai ya sahabat Geomaritim. Nah, daerah aliran sungai. Tentunya sahabat Geomaritim sudah sangat-sangat familiar dengan terminologi ini, yaitu suatu wilayah kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air, sedimen, unsur hara dalam sistem sungai dan keluar melalui sebuah outlet. Nah, itu sederhananya itu adalah daerah tangkapan air yang kemudian materialnya mengalir ke sebuah outlet di hilir. Nah, dari IFPRI 2002, DAS adalah kawasan geografi yang mengalir pada sebuah titik temu yang membuat unit atraktif untuk technical effort dalam mengkonserv tanah dan memaksimalkan penggunaan dari permukaan dan bawah permukaan untuk produksi pertanian. Nah, DAS juga sebuah area yang dibatasi secara administratif berdasarkan properti tertentu dan pertanian yang berpengaruh terhadap interest atau kepentingan satu sama lain, kurang lebih seperti itu artinya. Nah, fungsi DAS sendiri yang pertama adalah dari perspektif kesatuan bentang lahan. Ada fungsi lindung, ada fungsi produksi, dan fungsi habitat. Yang kedua juga dari kesatuan hidrologis yang mempengaruhi outflow, yaitu sedimen, kualitas air, dan juga alirannya. Sedangkan dalam kesatuan ekosistem, ada interaksi abiotik dan juga biotik dalam sebuah DAS itu sendiri. Lalu, berdasarkan fungsinya, DAS itu dibagi tiga. Ada yang di hulu, ada yang di tengah, ada yang di hilir. Yang di hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. Dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit, dengan kecepatan drainase yang tinggi, dan juga berfungsi sebagai water catchment area atau area tangkapan air. Kemudian, setelah DAS hulu itu DAS hilir yang DAS tengah itu yang di tengah merupakan daerah pengatur air, dicirikan dengan topografi yang mulai melandai. Nah, kemudian di hilir
Maaf Pak, instruksi suaranya kok nggak masuk ya? Oh iya. Kita perbaiki. Nah, ada sedikit kendala teknis. Ya, mohon ditunggu ya para sahabat Yasmin, karena terjadi sedikit gangguan teknis sedikit, jadi ditunggu dulu ya. Terima kasih. Cek. Cek, halo. Udah masuk ya? Oke. Ya, kita ulang bagian ini, halaman ini. Jadi, apa itu geomorfologi? Sederhananya, geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan atau asal-usul dari bentuk lahan. Nah, termasuk tentang genesis dan perkembangan lebih lanjutnya ke depan. Dan juga dalam perspektif atau konteks lingkungan. Terus, definisi dari Verstappen tahun 1983. Oke, nah sekarang bentuk lahan menurut genesisnya ada berapa sih? Nah, kalau kita urut bentuk lahan itu mulai dari tempat yang paling tinggi. Ada bentuk lahan, yang terbalik. Nah, jadi pertama itu bentuk lahan vulkanik. Sederhananya, semuanya yang berhubungan dengan gunung api itu bentuk lahannya asal proses atau genesisnya vulkanik. Ada kerucut gunung api, terus misal kita temukan adanya kaldera, termasuk dengan lereng gunung api itu masih masuk bentuk lahan vulkanik. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu bentuk lahan yang di bawahnya vulkanik. Itu namanya fluvial yang terjadi akibat aktivitas aliran atau sungai seperti adanya rawa belakang, tanggul alam, teras sungai, dan lain sebagainya. Terus kita loncat, ini yang nomor satu itu bentuk lahan struktural. Sederhananya struktural adalah bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses pergeseran kerak bumi. Itu bisa menyebabkan adanya lipatan, jadi melipat, lapisan batuannya melipat, atau justru patahan. Jadi ada kayak patahan seperti itu. Kalau teman-teman sahabat geomaritim pernah mendengar istilah Graben Bantul, nah itu adalah adanya indikasi bahwa dulunya lapisan batuan di Bantul itu menurun. Nah, karena menurun dia elevasinya makin rendah dan tersuplai oleh material aliran sungai. Nah, jadi istilahnya Graben Bantul adalah lapisan batuan yang semakin turun. Nah, itu asal prosesnya struktural. Kemudian di bagian paling hilir atau berbatasan dengan laut itu bentuk lahannya genesisnya adalah marine. Jadi semua yang berhubungan dengan aktivitas laut ataupun pesisir itu digolongkan sebagai bentuk lahan marine. Adanya bisik atau laguna kayak di pantai yang dekat sama Bandara Baru di Kulon Progo. Nah, itu ada laguna itu bentuk lahan asal proses marine. Kemudian ada juga bentuk lahan yang namanya eolin. Nah, itu bentuk lahan yang berhubungan dengan aktivitas angin. Sederhananya, seperti gumuk pasir. Gumuk pasir di Parangtritis itu juga termasuk bentuk lahan eolin. Jadi terpengaruh oleh aktivitas angin. Kemudian ada yang namanya bentuk lahan solusional. Kalau teman-teman sahabat geomaritim jalan-jalan ke Gunung Kidul, nah di situ kan ada bentuk lahan karst.
kemudian kita bisa menjumpai adanya gua, kita bisa menjumpai ada namanya sinkhole atau waduk yang terdapat di bentuk lahan karst seperti itu. Nah, batu gamping, dolomite, karst, dan dolin itu bentuk lahan yang genesisnya adalah solusional. Ada juga namanya denudasional. Denudasional itu sederhananya dalam bahasa ilmiah adanya penelanjangan dari lapisan permukaan bumi seperti itu. Jadinya lapisan tanah dicirikan oleh lapisan tanah yang sangat tipis. Kenapa? Karena dia terus tergerus dan tererosi. Sederhananya bukit sisa atau lembah sungai. Kayak di Kulon Progo misalnya, kayak perbukitan Menoreh itu termasuk dalam bentuk lahan denudasional. Kenapa? Karena hampir lapisan solun tanahnya itu hampir semuanya itu tererosi seperti itu. Ada 3 bentuk lahan lagi yang tiga-tiganya ini tidak ada di Jogja, tapi 7-nya semuanya ada di DIY. Jadi pernah ada yang bilang atau dalam dunia geomorfologi diistilahkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu juga istimewa dari sisi geomorfologi karena nomor 1 sampai nomor 7 itu ada. Apa yang tidak ada di DIY? Yang pertama itu bentuk lahan organik. Bentuk lahan organik yaitu mangrove dan terumbu karang. Nah, seperti itu. Kenapa organik? Karena dia asal prosesnya itu oleh hasil material-material organik atau makhluk hidup di masa lalu. Gitu. Ada sih, cuma nggak banyak. Nah, yang ke-9 itu glasial atau yang berhubungan dengan es. Adanya di Indonesia itu di puncak Jawijaya, itu yang namanya morin. Dan yang terakhir antropogenik, waduk atau juga pelabuhan atau pantai hasil reklamasi. Nah, seperti contoh di Pantai Semarang ada Pantai Marina, ada Pantai Losari di Makassar, termasuk juga yang di Jakarta Utara, seperti itu. Itu geomorfologi, genesis menurut bentuk lahan menurut genesisnya. Lalu kita masuk ke bagian das hulu. Nah, ketika terjadi proses fluvial berupa jalur mata air pada bentuk lahan vulkanik, residu atau sedimennya akan terbawa atau terangkut ke tempat yang lebih rendah. Itu ciri-ciri dari das hulu. Jika vegetasi dalam kondisi rapat, maka material yang pada umumnya berupa tanah andosol akan semakin sedikit. Jika vegetasi dalam kondisi renggang, maka tanah andosol yang terbawa akan semakin banyak. Lalu, sedimentasi yang banyak terbawa proses fluvial akan membebani das tengah dan das hilir. Sederhananya, material-material yang ada di das hulu cenderung akan mudah tergerus dan berpindah ke das yang di bawahnya, baik itu das tengah ataupun das hilir. Oleh karenanya, penggunaan lahan di das hulu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, lalu berapa luas hutan di das hulu yang harus dipertahankan? Berdasarkan optimalisasi penggunaan lahan, kebutuhan luas hutan optimal sangat bervariasi, tergantung pada faktor iklim, genesis dari bentang lahannya dan bentuk lahannya, kepekaan tanah terhadap erosi, dan juga slope atau kemiringan lahannya. Pada genesis geomorfologi yang sama, kebutuhan luas hutan optimal lebih diutamakan oleh faktor kepekaan tanah terhadap erosi daripada faktor kemiringan lahannya. Ini oleh Bapak Senawi. Kita sama-sama kenal ya, Bapak Senawi. Pasti kenal lah. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kebutuhan hutan dalam das tengah dan das hilir? Nah, ini salah satunya. Hutan harus dipertahankan karena dia mempunyai sistem hidrologi yang baik. Sederhananya sebagai pengikat air. Ketika terjadi presipitasi, maka hutan mampu melakukan 1. Intersepsi, 2. Infiltrasi, dan 3. Runoff dengan kualitas yang sangat baik. Kita bayangkan kalau hutannya kita pangkas, maka kemampuan dalam melakukan 3 hal itu, intersepsi, infiltrasi maupun runoff, akan jauh berkurang. Nah, kemudian akar vegetasi mampu menyengkram tanah sehingga tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan yang dapat menyebabkan erosi dan bahkan longsor. Di sebelah kanan ini ada foto udara yang dulu pernah dipotret oleh tim dari
PGSP yang didukung oleh Badan Informasi Geospasial, BNPB, dan satunya ini yang dari SDM. Nah, kami ini memotret beberapa area-area yang terkena longsor sesaat setelah longsor itu terjadi. Nah, itu merupakan tugas dari SRC atau Satuan Reaksi Cepat dari Badan Informasi Geospasial yang salah satunya juga diwakilkan oleh PGSP. Ini kebetulan di area Sukabumi. Pernah juga kami memotret di area Ponorogo di Kecamatan Pulung, hulunya di Ponorogo itu pada tahun 2017. Sederhananya, kenapa terjadi longsor? Karena terjadi alih fungsi lahan dari hutan ke pertanian, sehingga akar dari tanaman itu tidak sebaik akar dari tanaman-tanaman tegakan tinggi, sehingga kemampuan tanah untuk menyimpan air itu melewati ambangnya dan akhirnya terjadi longsor yang bertipe slide. Jadi longsornya itu karena tanahnya ambruk oleh sebab kelembabannya melebihi ambang. Nah, kemudian dalam suatu das dapat dijumpai bentuk lahan yang bermacam-macam, termasuk juga penggunaan lahan yang bermacam-macam. Kalau kita lihat di daerah Jogja sendiri, di kawasan Merapi, sebagai das hulu, itu bisa kita jumpai lahan pertanian, permukiman tentunya, dan juga hutan pada bentuk lahan yang sama. Apalagi ketika bentuk lahannya sudah mulai bervariasi, maka penggunaan lahannya juga akan bervariasi. Nah, perlu diingat bahwa das merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya terdapat interaksi dan kegiatan sosial dan ekonomi serta kualitas lahan tetap optimal untuk mengakomodir kebutuhan ekologi, sosial, dan ekonomi. Sederhananya, untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi itu harus ada titik tengah. Kita tidak menampik bahwa kebutuhan sosial dan ekonomi adalah kebutuhan utama manusia untuk keberlangsungan hidup. Tapi di samping itu, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor atau daya dukung dan daya tampung lahannya supaya dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kalau misal eksploitasinya terlalu atau over eksploitasi, maka akan menyebabkan peran ekonominya itu juga akan hilang seperti itu. Jadi kita mencari titik tengah. Nah, seperti diagram ini, yang pertama itu kualitas lahan. Itu bisa kita tentukan kesesuaian lahannya seberapa, kemampuan lahannya juga seberapa, termasuk nilai lahan, sehingga penggunaan lahannya bisa optimal. Melalui analisis kesesuaian lahan, kemampuan lahan, dan nilai lahan, bisa menjadi sarana untuk mempertimbangkan kebutuhan hutan di wilayah tersebut agar dasnya dapat berfungsi dengan baik sebagai sistem penyangga kehidupan. Nah, selanjutnya pemanfaatan informasi geospasial dalam perspektif das, maka pemetaan atau visualisasi secara spasial menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, informasi geospasial menjadi faktor yang perlu dilibatkan dalam analisisnya. Pemanfaatan ID atau informasi geospasial dapat membantu untuk mengetahui kondisi geomorfologi, evaluasi lahan, analisis kesesuaian lahan, analisis kemampuan lahan, analisis nilai lahan, analisis morfometri, dan analisis-analisis yang lain. Kalau kita lihat di peta sebelah kanan ini adalah contoh sumber data yang dibutuhkan dalam analisis lahan. Apa aja sih yang kita butuhkan dalam analisis lahan? Ada peta geologi atau batuan, ada peta tanah, ada peta curah hujan, ada peta topografinya, ada peta kemiringan lereng. Kalau dari sumber datanya bisa citra pengintaran jauh, bisa elevation model yang kita sebut dengan DEM, digital elevation model, dan juga data-data lainnya, termasuk data statistik. Ketika dia ada informasi lokasi, maka bisa kita spasialkan. Contohnya peta curah hujan, seperti itu. Nah, ini ada contoh penelitian dengan judul Sistem Informasi Geografi untuk Pendugaan Tingkat Bahaya Erosi. Dibuat oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, namanya Fauzi Rahmadi Primanto, tahun lalu. Dan Mas Fauzi ini mengerjakannya ketika sedang magang di PGSP. Kita coba
lihat papernya sekilas. Oke, nah, jadi ini papernya Mas Fauzi. Kebetulan dulu saya menemani Mas Fauzi dalam diskusi penyusunannya. Sederhananya, Mas Fauzi ini menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation untuk pendugaan erosi. Atau TBE, istilahnya TBE. Nah, di kesimpulannya, dia dapat, oh ya, wilayah kajiannya itu di DAS, OPA, dan OYO di Jogja. Jadi, total potensi erosi yang terjadi pada DAS kali OPA dan OYO mencapai, ini berapa ya? Kurang lebih 1 juta ton per hektar per tahun. Dengan rata-rata sebesar 600 ton per hektar per tahun, atau 100.000 ton per hektar per tahun. Luasan terbesar untuk TBE pada kelas 4 dengan luasan terbesar 49.000 hektar atau 29% dari luas DAS kali OPA. Sedangkan untuk luasan terkecilnya terdapat pada kelas 2 dengan luasan 14.000 hektar atau 8,5% dari luas DAS OPA OYO. Nah, kita coba lihat ya. Apa aja sih yang dilakukan sama Mas Fauzi? Nah, pertama ini. Jadi ini peta DAS-nya. Peta DAS yang ditampalkan di atas peta administratifnya. Nah, kenapa pakai dua ada DAS OPA sama DAS OYO? Karena kalau kita memandang dari sisi konteks lingkungan atau environmental konteks sesuai dengan definisi geomorfologi menurut Verstappen tadi, OPA dan OYO itu memiliki keterkaitan DAS yang tidak bisa kita pisah sederhananya kayak gitu. Kenapa? Karena OPA itu sumbernya ada di Merapi dan OYO itu sumbernya ada di bagian timur dari Kars Gunung Sewu, bagian utara lebih tepatnya. Jadi dia mempunyai outlet yang sama. Nah, di kali OPA seperti itu. Kalau kita ambil satu DAS, maka terminologi DAS-nya menjadi tidak komprehensif. Kenapa? Karena tangkapannya itu masih parsial seperti itu. Intinya dia harus digabung untuk hasil yang lebih komprehensif. Oke. Nah, ini alurnya, alur penelitiannya. Dengan latar belakang degradasi lahan yang semakin meluas dan nilai erosinya tinggi, maka Mas Fauzi melakukan analisis sebaran total bahaya erosi menggunakan metode USLE. Nah, seperti apa persiapannya? Pertama, persiapan data non-spasial. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa data non-spasial bisa dispasialkan selagi dia terikat dengan suatu lokasi. Ada koordinatnya sederhananya. Kemudian ada data yang spasial. Nah, di sini Mas Fauzi menggunakan 5 data. Yang pertama curah hujan, itu data statistik yang dispasialkan dengan cara interpolasi sehingga menghasilkan peta curah hujan atau parameter R. Kemudian data spasial yang pertama adalah persebaran jenis tanah yang kemudian diklasifikasi dengan indeks jenis tanah menghasilkan peta kelas jenis tanah. Kemudian yang ketiga adalah DEM atau Digital Elevation Model atau peta sebaran perbedaan ketinggian. Tentunya teman-teman sudah akrab dengan data DEM ya, yang diklasifikasi dengan indeks kelas kelerенgan menghasilkan peta kelerенgan dengan parameter LS. Nah, peta DEM ini sudah disediakan oleh Badan Informasi Geospasial dan teman-teman bisa langsung mengunduhnya di websitenya Inageo Portal. Kemudian citra Landsat 8, ini lebih tepatnya Landsat 8 oli. Nah, itu diinterpretasi penggunaan lahannya, kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan indeks penggunaan lahannya dan menghasilkan peta penggunaan lahan atau CP. Nah, terakhir adalah
peta kedalaman Solum yang diklasifikasikan dan menghasilkan peta kelas kedalaman Solum. 4 parameter pertama kemudian di-overlay, ditampalkan, dan menghasilkan peta potensi erosi. Nah, peta potensi erosi ini di-overlay dengan peta kelas kedalaman Solum, menghasilkan peta tingkat bahaya erosi, kemudian dilakukan analisis numerik atau analisis statistik, dan mendapatkan angka-angka tadi. Kemudian baru disimpulkan. Nah, ada beberapa parameter yang dipakai sama Mas Fauzi. Yang pertama itu, tentunya teman-teman sahabat geomaritim lebih akrab ya, karena sebetulnya background saya lebih dari sisi pemataannya, sedangkan sahabat geomaritim lebih dari sisi perspektif dasnya. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah erosivitas, kedua erodibilitas, ketiga panjang dan kemiringan lereng. Jadi parameter-parameter ini yang menghasilkan petanya nanti, perhitungannya seperti itu. Yang keempat, tutupan vegetasi dan pengolahan lahan. Nah, kemudian yang kelima, dari tingkat bahaya erosi ini sendiri. Ini ke perhitungan akhirnya. Jadi dasar-dasar yang dipakai sudah dijelaskan sama Mas Fauzi di sini. Nah, kemudian ada faktor erosivitas curah hujan dihitung. Nah, ini hasilnya. Peta sebaran curah hujan. Kita ketahui bahwa ternyata ada perbedaan curah hujan di sini. Kira-kira apa yang biru, apa yang kuning, dan apa yang merah. Nah, itu bisa kita lihat di sini di legendanya. Nah, ketika warna yang biru, sederhananya curah hujannya tinggi. Ini kurang lebih di daerah selatan kota Jogja, lebih tepatnya di sekitar kota Bantul. Nah, kemudian daerah yang merah, ini adalah yang curah hujannya paling sedikit. Kenapa datanya bisa kayak gini? Karena sumber data yang digunakan dan teknik interpolasi yang digunakan berpengaruh kepada hasilnya. Bisa jadi ketika sumber data berbeda, lebih detail atau malah sebaliknya, maka datanya juga akan berbeda. Jadi ketika nanti sahabat geomaritim mau melakukan analisis gas, entah itu erosi atau yang lain, yang perlu dipastikan adalah sumber data dan kualitas data. Nah, itu penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Selanjutnya, faktor erodibilitas tanah atau parameter K. Nah, ini peta sebaran jenis tanahnya. Tanah-tanah yang ada di das opak Oyo. Kemudian faktor kelerengan atau LS. Nah, ini petanya. Jadi kalau kita berbicara tentang ketinggian lahan atau elevasi dan bicara tentang kemiringan lereng, itu adalah dua hal yang beda. Kenapa? Karena kemiringan lereng itu ditentukan oleh beda tinggi dan jarak horizontal. Jadi ketika kita katakanlah itu Merapi, Gunung Merapi itu punya ketinggian 3000 plus, tapi belum tentu lerengnya itu punya kelas yang curam. Kenapa? Karena dia lerengnya cukup landai. Nah, tapi di area-area ini, di sekitar kawasan Kars, itu punya variasi lereng yang lebih beragam. Kenapa? Karena satu, genesis dari geomorfologinya itu asal proses struktural ada, Kars ada, dan bisa jadi sebagian solusional. Oh iya, sahabat geomaritim, kalau berbicara tentang genesis geomorfologi, di lapangan kita akan jarang menjumpai genesis yang sifatnya individualis. Bisa jadi pada suatu lokasi itu ada kombinasi dari bentukan asal proses yang beda-beda. Nah, kayak Bantul contohnya tadi, pasti ada strukturalnya karena graben, dan ada fluvialnya. Bisa jadi juga ada merinnya. Nah, ini kelas lerengnya. Bisa kita lihat sebarannya, kelas lereng dengan variasi kemiringan yang tinggi ada di sekitar sini. Artinya, sederhananya, tingkat erosinya bisa jadi lebih besar daripada wilayah yang lain. Nah, setelah itu, faktor penggunaan lahan atau CP. Nah,
ini penggunaan lahan di Das Opasoyo. Nah, bisa kita lihat kalau merah ini kurang lebih lahan terbangun. Yang kebiruan itu sawah, yang kuning kurang lebih tegalan, seperti itu. Jadi, penggunaan lahan juga akan berpengaruh pada hasilnya, pada hasil akhir dari pemetaannya. Nah, hasil dari parameter tadi, kemudian 4 parameter pertama, lalu di overlay menghasilkan peta tingkat bahaya erosi. Nah, seperti ini petanya. Kita bisa lihat faktor kemiringan lereng punya pengaruh yang besar pada hasil overlay. Karena wilayah dengan kemiringan lereng yang beragam tadi dan curam, ternyata nilai TBE-nya juga tinggi. Dan faktor penggunaan lahan, ini kan lerengnya landai, tapi ternyata tingkat bahaya erosinya juga tinggi, karena penggunaan lahannya juga termasuk indeks yang mudah tererosi. Nah, kemudian ketika dipadukan dengan peta volume tanah, dia akan menghasilkan peta tingkat bahaya erosi seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat pola spasialnya. Nah, ketika kita berbicara pola spasial, maka kita bisa mengaitkan bahwa di Das Hulu, ini kan masuk Das Hulu Merapi ya. Nah, di Das Hulu, dia punya tingkat bahaya erosi yang tinggi oleh faktor-faktor yang tadi sudah dihitung. Kemudian, di bagian timur, secara umum, tingkat bahaya erosinya juga sama-sama tinggi, karena pengaruh lereng. Pengaruhnya sebetulnya semua berpengaruh. Tapi kita lihat tadi variasi lerengnya cukup curam. Dan di tengah-tengah kota Jogja juga memiliki tingkat bahaya erosi yang tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Artinya juga ada bahaya erosinya di situ. Nah, ini kenapa di sini merah, sedangkan bagian-bagian di sekitarnya justru lebih cerah. Dan di sini juga kenapa ada terindikasi memiliki tingkat bahaya erosi yang tinggi. Nah, itu bisa menjadi analisis lebih lanjut. Misal di sini ada sahabat geomaritim yang mau melanjutkan atau memanfaatkan hasil dari Mas Fauzi ini untuk analisis lebih lanjut. Kenapa sih? Nah, gitu. Kok sekitarnya dia aman atau cerah, tapi di bagian sini dia merah sendiri. Nah, nanti itu bisa jadi analisis lebih lanjut. Nah, kurang lebih itu paper yang ditulis oleh Mas Fauzi yang berhubungan dengan tingkat bahaya erosi. Nah, Mas Fauzi ini punya background prodinya itu sumber daya lahan, dan ketika dia ke PGSP, dia memperdalam kemampuan pemetaannya, berdiskusi dengan kami di PGSP, dan menghasilkan satu buah paper dengan judul ini, pemanfaatan SIG untuk pendugaan tingkat bahaya erosi. Kita balik lagi ke paparan yang tadi. Oke. Nah, apa yang terjadi di dalam das? Nah, itu banyak ya, sahabat geomaritim. Ada banyak fenomena yang terjadi, mulai dari evaporasi, presipitasi, terus ada runoff, ada infiltrasi, dan lain sebagainya. Dan satu sama lain saling terkait. Jarang kita jumpai di lapangan ketika fenomena-fenomena itu tidak saling terkait. Secara umum, itu pasti punya pengaruh satu sama lainnya. Nah, siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang baik dalam das menjamin kualitas hidup. Salah satunya ketersediaan air tanah yang mencukupi melalui proses filtrasi. Sederhananya, ketika hutannya lebat, maka air tanahnya akan terjamin. Kurang lebih seperti itu. Lalu, tahukah sahabat geomaritim tentang ketersediaan air tanah di Yogyakarta? Nah, cekungan air tanah membentang mulai dari Gunung Merapi di bagian utara sampai dengan wilayah pesisiran Kabupaten Bantul di selatan. Uniknya, Parangtritis ternyata memiliki sistem air tanah sendiri yang terlepas dari sistem air tanah Gunung Merapi. Seperti apa? Nah, seperti ini. Di bagian kanan itu ada endapan Merapi muda dan juga endapan Merapi tua.
Sedangkan di bagian datarannya itu ada endapan tersier dari formasi Sentolo Gunung Kidul. Nah, di atasnya ada formasi Sleman. Kemudian di atas formasi Sleman ada formasi Yogyakarta dan juga endapan litoral Wates. Nah, kemudian gumuk pasir ada di sini. Endapan material oleh proses merin dan eolin yang berada di atas formasi litoral Wates. Nah, ini sehingga tidak secara langsung terkait dengan sistem akuifer dari Gunung Api Merapi. Adanya gumuk pasir telah menyebabkan aliran air tanah dikontrol oleh topografi gumuk pasir itu sendiri. Nah, sederhananya kayak gini teman-teman. Sahabat Geomaritim. Nah, ini yang air tanah Merapi. Kemudian ini ada endapan litoral Wates, dia yang menjadi sekat. Nah, di atasnya lalu ada gumuk pasir Parangtritis. Kira-kira ketika gumuk pasir nantinya over eksploitasi, maka air tanahnya akan seperti apa? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk diteliti. Nah, ini sedikit tambahan. Bagaimana gumuk pasir Parangtritis terbentuk? Ada 5 faktor. Yang pertama, Gunung Api Merapi itu sebagai sumber material utama dari gumuk pasir di Parangtritis. Yang ketika erupsi, maka material volkannya akan termuntahkan dan akan masuk ke aliran air. Maka yang kedua adalah proses fluvial, mulai dari hulu sampai dari hilir. Dalam perjalanannya, masing-masing material piroklastik itu akan tersortasi, yang mana yang paling halus dan paling kecil lah yang akan sampai paling jauh. Nah, sedangkan material-material semacam debris atau malah bongkah itu akan tertinggal di hulu. Nah, kemudian material tersebut akan dimuntahkan oleh estuari atau kuala atau muara. Nah, dia akan masuk ke Samudra Hindia, kemudian adanya arus angin dan juga gelombang dan arus laut menyebabkan pasirnya itu dikembalikan ke wilayah daratan, seperti gambar 3. Kemudian setelah kembali ke daratan, oleh proses pengeringan matahari dan juga tiupan angin yang kencang dari Samudra Hindia, maka pasir-pasir yang sudah halus tadi terakumulasi di satu titik, dan di titik itulah lama-lama perlahan-lahan akan terbentuk gumuk pasir. Gumuk itu istilah bahasa Jawa yang artinya gundukan yang kurang lebih ukurannya lebih kecil dari bukit. Nah, ketinggian gumuk pasir di Parangtritis itu bisa mencapai 31 meter. Oke, terima kasih. Sahabat Geomaritim yang ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis. Saya kembalikan lagi ke Edukator Rika. Sama-sama. Ya. Ya. Ternyata menarik sekali ya, khususnya tentang Jakarta ini. Di berbagai macam bentuk lahan, menurut bentuknya ini bahkan ada di Jakarta ya. Iya, 7 dari 10 bentuk lahan. 10 apa juga ya? Iya, betul. Ada bentuk lahan dengan merin ya. Merin, ada. Ya. Parangtritis. Merin dan eolin. Iya. Ya, ternyata menarik sekali karena tidak semua daerah itu membutuhkan eolin ya. Ya, betul. Tadi sudah dijelaskan tentang proses pendidikan plastik yang terjadi dan perlu diingat bahwa ternyata daerah aliran sungai pengelolaannya itu sangat terintegrasi dengan wilayah pesisir. Jadi pengelolaan di daerah aliran sungai hulu itu akan berpengaruh di daerah aliran sungai tengah dan hilir termasuk wilayah pesisir juga ya. Iya, betul Edukator Rika. Kemampuan masyarakat kemudian geologisnya itu sangat perlu diperhatikan. Nah, saat ini kita akan melihat sama-sama video tentang proses terjadinya pasir nih.
Demikian akhir dari perjalanan kita di dalam Museum Gumuk Pasir. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke host utama. Ya, terima kasih edukator Tata dan edukator Tria. Nah, ini edukator Fajrun kita sudah mempunyai beberapa pertanyaan ya, melalui kolom chat. Mungkin host bisa membantu untuk membukakan video. Ini ada dua ya edukator. Ya, saudara Umi dan saudara Anggi ya. Ya, betul. Ada dua pertanyaan dari Mbak Umi dan Mbak Anggi. Silakan. Silakan saudara Umi bisa bertanya langsung. Halo Kak. Ya. Halo. Jadi terkait Gumuk Pasir sebenarnya bagaimana peran Gumuk Pasir sendiri terhadap kesatuan DAS begitu Kak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Mbak Umi adalah bagaimana peran Gumuk Pasir dalam kesatuan DAS? Karena tadi kita ngobrolnya tentang DAS ya. Oke, jadi coba kita buka lagi ya tentang ya skema ilustrasi dari DAS Merapi. Nah, baik. Jadi fungsi atau peran dari Gumuk Pasir terhadap DAS yang pertama, kalau yang kita lihat atau konteksnya adalah DAS dari Merapi, Opa Oyo, maka Gumuk Pasir itu perannya ada di DAS Hilir sebagai sebuah bentuk lahan tersendiri yaitu aeolin dan gabungan dengan marine ya, cerita tadi kan. Nah, lalu kalau kita hubungkan dengan air tanahnya, maka cadangan air tanah Gumuk Pasir adalah cadangan air tanah individu yang terlepas dari DAS induknya. Nah, ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang air tanahnya, maka Gumuk Pasir itu terpisah dari DAS-nya karena dia cadangan air tanah sendiri. Tapi kalau kita lihat dari kesatuan DAS-nya, maka dia ada di DAS Hilir. Nah, lalu bagaimana dengan DAS Hilir? Secara sederhana, justru menjadi surplus ketika Gumuk Pasir mempunyai cadangan air tanah sendiri. Karena kalau Gumuk Pasir misalkan nantinya atau tidak kita harapkan, tapi ketika air tanah Gumuk Pasir itu sudah habis, maka cadangan air tanah yang dipakai adalah cadangan air tanah dari Merapi, yang mana Gumuk Pasir itu adalah bagian ujung paling hilir dari DAS-nya. Maka kita bisa simpulkan, ketika kita lihat fenomena-fenomena di kota besar, contoh Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota pesisir lainnya, maka kualitas air tanahnya sangat-sangat berbeda dengan air tanah yang ada di hulu. Nah, seperti itu. Kedua, dari penggunaan lahannya. Nah, penggunaan lahan di Gumuk Pasir itu sangat berpengaruh terhadap air tanahnya, termasuk juga aktivitas masyarakat. Karena water catchment areanya itu sempit, maka daya tampungnya juga sempit. Ketika daya tampungnya sempit, maka penggunaannya juga harus terjaga gitu ya edukator Ika. Karena kalau penggunaannya melebihi batas, maka hal tadilah yang akan terjadi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Umi. Apa ada tanggapan lain? Silakan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, nah jadi lebih kepada air tanahnya ya tadi perannya. Betul. Jadi memang Gumuk Pasir ini mempunyai fungsi, jadi tidak hanya sekedar fenomena, tapi juga mempunyai fungsi sebagai penyedia air tanah. Ya, dan yang fungsi kedua ada lagi juga edukator Fajrul, yaitu sebagai benteng alam di daerah pesisir. Oh iya, betul sekali edukator Ika. Jadi Gumuk Pasir itu sebetulnya juga punya beberapa fungsi di samping
water catchment area, yaitu yang tadi disebut oleh edukator Ike sebagai natural barrier atau barrier alam penghalang gelombang. Bisa gelombang tsunami yang besar atau gelombang yang lebih kecil. Ya, betul. Jadi gumuk pasir ini sangat berfungsi sekali dalam kesatuan das yang ada di das, opak, dan oyo. Kalau dilihat dari slide yang ditampilkan, nah ini kalau misalnya gumuk pasir habis, waduh, cadangan air tanahnya juga akan terganggu begitu. Jadi gumuk pasir mempunyai peran yang sangat penting dalam kesatuan das yang ada di das, opak, oyo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Anggi. Silakan Saudara Anggi bisa bertanya langsung. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke. Terima kasih Kak. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan kalau misalkan gumuk pasir ini salah satu bagian yang unik gitu di wilayah Bantul juga kan. Di wilayah Parangtritis. Nah, bagaimana sih pengelolaan dan juga pemanfaatan di gumuk pasir ini gitu? Bagaimana kegiatan apa saja yang dilakukan? Terus, apakah ada kegiatan atau ancaman di atas gumuk pasir ini yang mengancam kelestariannya? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan langsung dijawab saja, Edukator Fajrul. Ya, jadi tadi Mbak Anggi nanya tentang apa aja ancaman-ancaman dan juga aktivitas di gumuk pasir ya. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan yang dilakukan di gumuk pasir termasuk juga ancamannya. Nah, jadi kita tampilkan satu gambar lagi ya, sahabat Geomaritim, yang akan membuat kita akan berpikir, oh ternyata gumuk pasir sekarang seperti ini. Sebentar. Mungkin sahabat Geomaritim pernah berkunjung ke gumuk pasir Parangtritis? Saudara Agi belum pernah? Oke, waktu mata kuliah ekologi perairan tidak berkunjung? Oke. Nah, sambil menunggu, jadi memang gumuk pasir Parangtritis ini unik ya, dan tidak terpisah dari kesatuan des yang ada di des Rayu Opak Progo. Betul. Nah, Edukator Fajrul bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Edukator Rika. Untuk Mbak Anggi dan sahabat Geomaritim yang lain, kita bisa lihat gambar dua foto udara yang tampil di layar kita masing-masing. Gumuk pasir dulu dan sekarang. Dulunya itu 1976. Sekarangnya ini pemotretan terakhir 2019. Gumuk pasir yang atas itu masih sangat lestari tanpa adanya vegetasi sedikit pun yang mengganggu pengangkutan pasir. Ada vegetasi, tapi itu kita sebut dengan vegetasi natif atau vegetasi asli yang memang keberadaannya justru berpengaruh terhadap proses pembentukan gumuk pasir. Nah, sedangkan gambar yang bawah adalah kondisi ketika gumuk pasir telah ditumbuhi banyak vegetasi dan ditunjukkan dengan penampakan berwarna hijau, termasuk juga kenampakan-kenampakan lain seperti bangunan, ini ada tambak juga yang berpengaruh terhadap perubahan lahannya. Nah, jadi seharusnya gumuk pasir itu, nah yang tadi sudah disebutkan sama edukator kita di awal, kira-kira baiknya dihijaukan atau justru kering kerontang sih, nah kayak gitu. Nah, kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Pertama, ketika gumuk pasir ini kita anggap sebagai sebuah lahan yang kritis, tentunya dia perlu dihijaukan. Tapi kita perlu melihat juga bahwa gumuk pasir dari sisi geomorfologinya adalah sebuah bentuk lahan alami. Jadi memang keberadaannya seperti itu, kering, kerontang, angin berhembus kencang, dan dipenuhi oleh deburan hembusan-hembusan angin yang disertai dengan pasir. Jadi alaminya gumuk pasir seperti gambar di atas. Lalu kenapa sekarang gumuk pasir bisa seperti gambar yang di bawah? Itu karena pertama kita sadari bahwa
pernah ada perbedaan sudut pandang yang terjadi di mana gumuk pasir dianggap lahan kritis sehingga perlu ditanam. Tapi di samping itu memang kita perlu sadar bersama-sama bahwa sebagai sebuah bentuk lahan yang alami, gumuk pasir harus dikembalikan ke asalnya. Jadi kita perlu kesadaran bersama, itu yang pertama. Kedua, kita perlu mencari titik tengah. Sebetulnya bisakah gumuk pasir ini mempunyai peran apa ya istilahnya jasa ekosistem seperti itu ya Duta Rika. Nah, terhadap masyarakat sekitar dan tentunya terhadap masyarakat luas, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan juga dari sisi filosofi. Mengingat Jogja ini atau DIY mempunyai sumbu filosofi mulai dari Merapi, Keraton, dan juga Parangtritis. Garis imajiner ya? Ya, betul. Ada garis imajiner dari Merapi, Keraton, dan Parangtritis yang dia juga mempunyai nilai secara sejarah dan filosofi dari Keraton Jogja sendiri. Untuk itu, kita perlu titik tengah. Setelah kita paham, kita perlu mencari titik tengah bersama. Sebaiknya gumuk pasir diapakan. Nah, sejauh ini gumuk pasir, pertama, coba untuk dilakukan zonasi. Ada 3 poligon itu ya, ada 3 wilayah, 3 zona, yang mana wilayah tengah itu disebut zona inti. Nah, nantinya zona inti itu yang akan dicoba dikembalikan seperti fungsi semula. Tentunya dengan tidak mengabaikan hal-hal yang sudah ada di atasnya seperti itu. Intinya gumuk pasir akan coba untuk direstorasi. Restorasi menjadi bentuk semula karena kita ingin gumuk pasir ini tetap ada. Nah, sementara wilayah-wilayah yang sebelah kanan, sebelah kiri coba untuk dipertahankan, tetap memenuhi fungsi ekonomi, namun juga tetap berusaha untuk mempertahankan fungsi ekologinya seperti itu. Ya. Oke, demikian. Jadi memang kompleks sekali ya pengolahan yang ada di gumuk pasir Parangtritis ini. Kita tidak bisa menampik bahwa ada ketergantungan juga masyarakat akan gumuk pasir. Terlebih potensi pesisir itu luar biasa sekali. Betul sekali. Bisa buat pertanian, ya kan, perikanan, buat tambak juga oke. Pariwisata tentunya Pariwisata. Jadi di situ ada fenomena gumuk pasir yang pasti harus kita jaga. Tapi di sisi lain kita juga harus mengakomodir kebutuhan masyarakat. Memang betul dulu ada penanaman atau penghijauan itu salah satunya untuk melindungi lahan masyarakat yang ada di belakang gumuk pasir supaya tidak terkena pasir, demikian ya. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga gumuk pasir, yang mana gumuk pasir ini tidak sekedar fenomena, tapi juga memberikan manfaat yang tadi sudah dijelaskan oleh edukator Fajrun. Jadi ya, dengan adanya zonasi tersebut harapannya bisa mengakomodir seluruh ketergantungan masyarakat terhadap potensi pesisir. Ada zona inti untuk restorasi, kemudian zona terbatas ya, bisa lebih ke pariwisata dan juga ada rumah masyarakat juga ya di situ ya. Ada permukiman. Pemukiman, betul. Kemudian juga ada zona penunjang, ini ada tambak, kemudian potensi wisata digali di situ. Ada tempat pelelangan ikan. Oh, pelelangan ikan juga. Ya, jadi semua memang harus seimbang supaya kelestarian alam juga tercapai. Nah, sahabat Geomaritim masih ada yang mau bertanya? Kita kasih satu kesempatan lagi bagi para penanya. Ada feedback mungkin, Saudara Anggi? Terima kasih Kak, sudah cukup menjawab. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Satu hal yang mau saya tambahkan nih edukator Fajrun. Oh iya, apa jadi edukator? Keberadaan Parangtritis Geomaritim Science Park ini bukan sebagai pengelola gumuk pasir ya. Oh iya, ya, betul. Jadi keberadaan Parangtritis Geomaritim Science Park di sini adalah menyupport, mendukung ketersediaan data spasial sebagai sarana untuk restorasi gumuk pasir tersebut. Betul, edukator Fajrun? Betul sekali. Dan selain itu, adanya Museum Gumuk Pasir di Kompleks Parangtritis Geomaritim Science Park ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas, termasuk juga pelajar mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, SMA, dan juga teman-teman seperti sahabat Geomaritim yang sekarang sedang belajar bersama dengan kita. Akademisi tentunya ya. Iya, oke. Nah, di sini siapa nih edukator Fajrun yang mungkin
mungkin mengkoordinatori untuk pengelolaan gumuk pasir di Yogyakarta, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat geomaritim yang ada di rumah. Ya, jadi gumuk pasir Parangtritis memang wilayahnya itu masuk Sultan Ground. Jadi tanah kepemilikannya itu milik Keraton Yogyakarta. Sehingga koordinasinya itu dikoordinir oleh Keraton Yogyakarta. Dalam hal ini Sekretariat Daerah DIY seperti itu. Dan untuk fenomena lingkungannya, undang-undangnya itu pengelolaannya di Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY yang sekarang bergabung menjadi DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya, betul sekali. Ya, karena sekarang kehutanan ditarik semua di provinsi. Iya. Ya. Oke, ini sepertinya ada satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri virtual tour pada hari ini. Dari Saudara Yusuf, silahkan Saudara Yusuf bisa membuka videonya dan juga mengambil mic. Permisi Kak, izin bertanya. Tadi disebutkan oleh Bapak Sunarto bahwa pada terbentuknya gumuk pasir itu termasuk berkembang. Nah, pertanyaan saya, apabila gumuk pasir itu semakin besar, hal tersebut semakin menguntungkan atau merugikan ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan yang dikatakan. Ya, pertanyaan yang bagus dari Saudara Yusuf. Sama dengan dua pertanyaan yang tadi, semuanya bagus. Apakah perkembangan gumuk pasir Parangtritis semakin merugikan atau semakin menguntungkan? Di sini ada satu kutipan dari Prof. Narto, kurang lebih bunyinya seperti ini. Nah, ya. Jadi, pada pengukuhan beliau sebagai guru besar UGM beberapa tahun lalu, beliau mengutip sebuah kalimat, jika berbincang tentang gumuk pasir eolin, maka akan diperoleh gambaran sebagai suatu wilayah yang gersang, panas dan kering dengan pasir yang berterbangan tertiup angin. Memang itu sunatullah atau kondisi alaminya gumuk pasir eolin, sehingga pelestariannya haruslah mengikuti sunatullah yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi sederhananya, sejauh-jauhnya angin bertiup di gumuk pasir Parangtritis, maka pada suatu titik kecepatannya akan berkurang dan proses perpindahan pasirnya menjadi nol. Artinya akan ada jarak maksimal pasir itu bisa berhembus. Nah, ketika perkembangannya semakin intens, maka wilayah atau luasan pasir itu tidak akan semakin meluas, tapi fenomena atau akumulasinya nanti akan semakin meningkat. Apakah itu merugikan atau justru menguntungkan? Sederhananya kita bisa menyimpulkan bersama. Kalau menurut kami itu justru menguntungkan ya, Edukator Ika. Kenapa? Karena bentuk lahan alami dan jangan lupa sahabat geomaritim, gumuk pasir Parangtritis itu termasuk jenis gumuk pasir langka karena ada bentuk khusus yang umum di daerah tropis, di daerah kering, arid seperti di Gurun Sahara, di Afrika, Australia mungkin, dan tempat-tempat lainnya, tapi ternyata di wilayah tropis ada, itu namanya bentukan barkan, dan bentukan barkan cuma ada di Indonesia sama di Meksiko. Jadi kelangkaannya itu mempunyai nilai penting dari gumuk pasir Parangtritis. Bisa kita bayangkan ketika perkembangannya meningkat, maka justru keuntunganlah yang kita dapatkan, terutama dari sisi ekologi, termasuk juga dari sisi sosial dan ekonomi ya Edukator Ika. Kenapa? Semakin gumuk pasir berkembang dan semakin bisa memenuhi fungsinya, maka jasa ekosistem juga akan semakin meningkat dan pada akhirnya masyarakatlah yang juga diuntungkan dari keberadaannya, seperti itu. Ya, pada akhirnya masyarakat yang menerima manfaatnya. Ya, betul. Jadi dari kami tentunya tidak ada yang merugikan ketika gumuk pasir itu meninggi, ya. Jadi tadi memang tidak meluas tapi meninggi ya. Iya, betul. Ya. Karena bentuknya itu merupakan fenomena langka yang bisa menjadi suatu daya tarik wisata yang tentunya bisa meningkatkan atau menjadi sumber kesejahteraan masyarakat juga.
bila ada suatu wisata di daerah tersebut. Kemudian juga dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi, Gumuk Pasir juga memberikan manfaat. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak para sahabat Geomaritim telah bergabung dalam virtual tour Parangtritis Geomaritim Science Park. Saya Edukator Ike dan saya Edukator Fajrun mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan selama kami menemani dalam virtual tour Parangtritis Geomaritim Science Park. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram kami, Facebook, dan juga Twitter kami @geomaritimsp, dan juga jangan lupa mengunjungi channel YouTube kami PGSP TV. Ya. Ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman, ketika teman-teman ingin tahu yang kita bahas tadi, papernya Mas Fauzi, teman-teman bisa berkunjung ke situsnya PGSP. Nanti di kolom bunga rampai teman-teman bisa melihat langsung kumpulan paper yang ada di PGSP. Ya, www.pgsp.big.go.id. Di situ akan ada banyak sekali buku terbitan dari PGSP, termasuk bunga rampai yang isinya salah satu paper yang disampaikan tadi oleh Edukator Fajrun. Ya, betul. Ya, terima kasih telah bergabung. Salam Geomaritim for better maritim. Kalau mau masih boleh ya, silahkan hubungi sosial media kami. Ya, nanti akan coba kami jawab lewat sosial media juga ya, Edukator Ike. Dan kalau mau nanya sesuatu yang kompleks, silahkan berkunjung langsung ke PGSP. Ya, oke, dadah. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M. Menjaga diri, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Menjaga jarak, mohon maaf ya.
kembali ke Jogja, seperti perjalanan hari ini. Wisata ke Jogja nggak asik kalau nggak ke Parangtritis. Panoramanya indah dan mempesona. Ayolah nanti kita ke sana. Nah, itu teman kita udah datang. Oh iya, sebelum ke Pantai Parangtritis, kita ke PGSP dulu aja ya. PGSP? Iya, PGSP Parangtritis Geomaritim Science Park. Oh, ada museumnya juga ya? Oke lah, kita ke sana dulu aja. PGSP ada di sisi selatan Jogja, tepatnya di Desa Parangtritis, sekitar 30 km dari kota Jogja. PGSP merupakan bagian dari Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial atau BIG merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial. BIG menyelenggarakan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi geospasial, kepesisiran, dan kemaritiman. Salah satunya melalui keberadaan PGSP. Siapapun yang mau berkunjung ke PGSP di hari Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 4 sore, nggak usah pakai tiket loh. Karena PGSP melayani kunjungan secara gratis. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin ketika berkunjung ke PGSP. Salah satunya wisata ke Museum Gumuk Pasir. Sebenarnya, apa sih PGSP itu? Tempat wisata kah? PGSP merupakan suatu lembaga hasil kerjasama antara Badan Informasi Geospasial, Universitas Gadjah Mada, dan pemerintah Kabupaten Bantul. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2001. Di mana pada awalnya belum bernama PGSP, tetapi bernama Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis, yang kemudian direvitalisasi menjadi PGSP pada tahun 2015 yang lalu. Fasilitas di PGSP itu lengkap banget loh. Ada kantor untuk kegiatan teknis dan administratif. Ada juga museum yang terdiri dari gedung kerucut, lorong pengetahuan, dan gedung auditorium. Kalau di lantai 2 gedung auditoriumnya ada ruang diklat. Terus kamu nggak usah khawatir karena ada juga musola, ada mes, ada juga geocamp sebagai tempat menginap para peneliti loh. PGSP memiliki visi atau misinya adalah melayani. Ada 3 hal minimal. 1, pelayanan dalam pendampingan kunjungan dan koordinasi ke PGSP. Artinya nanti teman-teman di laboratorium, di Science Park itu akan menjadi pendamping dalam kunjungan dari berbagai macam entitas masyarakat, peneliti, instansi, maupun para wisatawan yang akan hadir di PGSP. Yang kedua, meningkatkan literasi informasi geospasial berbagai kegiatan, salah satunya workshop,
dan pemanfaatan informasi geospasial, khususnya pada bidang kemaritiman dan kepesisiran. Serta hal yang paling mendasar adalah melakukan monitoring gumuk pasir Parangtritis yang menjadi ikon PGSP. Yang ketiga adalah melakukan edukasi terkait dengan kepesisiran dan kemaritiman melalui pendampingan magang, sehingga nanti kalau ada mahasiswa yang ingin magang tentang informasi geospasial, kepesisiran dan kemaritiman, silakan. Juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Wow, keren ya. Yuk kita ke museum. Aku kasih tahu ya, Museum Gumuk Pasir itu terdiri dari 3 gedung. Yang pertama adalah Gedung Kerucut, terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 temanya geomaritim. Kita akan mengenal banyak hal tentang kepesisiran Indonesia, termasuk gumuk pasir. Kalau di lantai 2, kita akan melihat beragam koleksi dan infografis tentang teknologi pemetaan. Tuh kan, ada benda menarik namanya stereoskop. Kita bisa melihat foto udara 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan tampak nyata. Wow, terlihat gumuk pasirnya ya? Bener kan? Sesuai dengan tema lantai 2, yaitu iptek. Ada berbagai alat pembuat peta di masa lalu. Coba deh, di mana lagi tempat kita bisa lihat berbagai macam alat pemetaan selain di Museum Gumuk Pasir? Sekarang kita ke lantai 3 yuk. Inilah macam-macam bentuk gumuk pasir. Yang unik di Parangtritis adalah bentuk parahan, karena bentuk parahan biasanya ada di iklim kering. Sementara Indonesia iklimnya tropis. Oleh karena itu, gumuk pasir Parangtritis harus dilestarikan. Dulu sejarahnya sebelum PGSP, 3 lembaga Kabupaten Bantul, Fakultas Geografi, dan Baku Surtanal pada saat itu, atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial, mempunyai atau menyelenggarakan dan melaksanakan aktivitas di gumuk pasir dan kemudian mendirikan Museum Gumuk Pasir sebagai sarana untuk melakukan konservasi dan juga mempertahankan keberadaan gumuk pasir, melakukan kampanye terhadap konservasi dan restorasi gumuk pasir di Parangtritis. Nah, kalau yang ini ufuk Parangtritis. Kita bisa lihat kondisi gumuk pasir di sini. Kita semua memahami bahwa kawasan gumuk pasir itu memang sesuatu hal yang harus kita jaga karena keberadaannya merupakan sebuah proses alamiah yang terjadi dan berlangsung lama secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dan kemudian kita juga memahami bahwa keberadaan gumuk pasir itu bisa menjadi benteng utama ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa yang akan melanda di kawasan selatan Pulau Jawa. Kamu bisa lihat sendiri kan, Museum Gumuk Pasir yang ada di lingkungan PGSP ini punya banyak informasi tentang kepesisiran dan kemaritiman. Terlebih koleksi alat pemetaannya beragam banget kan? Ya, betul sekali. Kunjungan ini bakal jadi cerita menarik. Kita jadi tahu kalau gumuk pasir Parangtritis sangat melengkapi keistimewaan Yogyakarta. Terlebih
ada informasi tentang proses pembentukan gumuk pasir, seperti di lorong pengetahuan ini. Nah, bagi akademisi sebetulnya PGSP ini merupakan tempat atau wahana yang bisa digunakan untuk melakukan exercise terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi disitulah kemudian riset dapat dikembangkan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga lain dan juga bekerjasama dengan PGSP. Tentunya tempat selengkap ini punya potensi besar untuk jadi pusat studi bagi banyak orang, iya kan? Iya. Harapannya makin banyak orang yang tahu tentang PGSP. PGSP tetap sebagai Center of Excellence terkait dengan geospasial informasi yang berfungsi di dalam rangka untuk mensosialisasikan dan penguatan di sisi SDM dalam rangka untuk mendukung kepuasan pengunjung PGSP. Udah selesai ya turnya. Nggak terasa ya, ternyata berkunjung ke PGSP tidak membosankan. Senang bisa berkunjung ke sini. Apalagi kita tidak hanya mendapat informasi, tapi ada sensasi tersendiri loh bisa mencoba teknologi pemetaan di sini. Selesai tur ini, rasanya banyak banget ya informasi baru yang kita dapat. Nah, oleh karena itu, sinergitas antara warga masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga yang ada di kawasan itu tentunya harus terus-menerus kita harapkan, harus terus-menerus kita jaga, agar keberadaan gumuk pasir tidak rusak dan akan menjadi peninggalan yang sangat berharga di kemudian hari, bermanfaat bagi generasi berikutnya, khususnya kajian-kajian kepesisiran dan juga kajian-kajian inovasi terkait dengan pengembangan kawasan di wilayah pantai di Indonesia pada umumnya. Kalau mau tahu lebih jauh tentang pesisir Indonesia, ke PGSP aja ya. Di sana kita akan mendapatkan banyak informasi dan pengalaman menarik seakan menjelajahi Indonesia. Terlebih lagi, cerita tentang pesisir Yogyakarta yang lengkap. Kekayaan Indonesia memang tidak ada duanya. Bahkan kita punya gumuk pasir Parahan yang langka. Parangtritis, tempat yang manis untuk mengukir cerita. Ingat Parangtritis? Ingat Parangtritis Geomaritim Science Park yang fantastis.